Hai guys, menjelang pengumuman angka CPI Bitcoin tampak bearish ya teman-teman, dan kira-kira berapa target harga untuk selanjutnya, kira-kira untuk prediksi angka CPI bulan Juni itu berapa, ada informasi lain juga yang perlu kita ketahui. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Kita akan mulai dulu dengan Bitcoin dengan time frame daily, di mana ini sudah membentuk yang namanya mirip dengan Black Crow yang saya omongin kemarin, di mana ini merupakan 3 candle tebal yang merupakan pertanda bearish dan bisa melanjutkan harga untuk turun ya teman-teman ke bawah, ke target yang lebih bawah lagi, bahkan bisa lebih bawah dibandingkan dengan low di tahun ini yaitu 17.500. Kalau kita lihat ini sekarang dia tertahan di daerah Fibonacci 61,8. Jadi kalau misalnya kita tarik Fibonacci-nya itu dari swing low di sini dan swing high-nya itu berada di puncak di angka 22.500, maka daerah 61,8 ini itu tepat menjadi tempat bounce untuk sementara ini ya teman-teman, di mulai hari ini di pagi hari tanggal 13 Juli ya teman-teman. Oke, namun kabar buruknya itu adalah di mana Bitcoin baru saja itu breakdown daripada garis trend line ini. Garis trend line ini saya hubungkan dari low yang paling low di sini dengan low di sini ini. Jadi ini sudah breakdown ke bawah. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, maka kita delete dulu yang ini. Maka terjadi breakdown di 8 jam yang lalu di sini, yang ini dia sempat menyentuh di daerah 19.200-an, kemudian dia semacam ada retest dan sekarang ada retest juga di daerah ini. Kemungkinan ini adalah SNR flipping, jadi garis support yang ini dia berubah menjadi garis resistance. Nanti dia akan tes di sini di harga 19.567. Kalau misalnya gagal untuk naik ke atas, maka ini sangat buruk untuk harga Bitcoin dan bisa melanjutkan ke bawah. Targetnya adalah berapa? Target untuk pertama itu adalah di harga 18.600. Ini merupakan support yang cukup kuat karena ini merupakan neckline daripada M pattern yang ada di sini. Namun selain itu ada juga support yang selanjutnya yaitu di 78,6. 78,6 itu pas dengan ini 18.600-annya itu, dan ada juga bisa bounce di daerah sini, tetapi kalau misalnya sudah masuk ke daerah sini jadi seakan-akan tanggung. 17.500 itu bisa menjadi daerah support selanjutnya. Selain itu 1,272 Fibonacci extension ini ada di harga 16.500. Di time frame weekly kalau kita lihat ini dia bertepatan dengan weekly moving average 300 ya teman-teman. Jadi kita akan edit dulu biar ini kelihatan 300-nya. Oke, jadi belum ada salah ketik tadi. Oke, tidak kelihatan. Kita akan coba yang ini. Oke, ada di sini. Ini kita patiin saja dulu terlebih dahulu. Dan kita nyalakan yang ini. Tidak tahu kenapa tidak kelihatan ya teman-teman. Oh mungkin, oh ya, itu karena saya menggunakan pilihan ticker yang belum lama. Jadi kalau misalnya kita pakai yang ini, yang untuk yang indeks, maka ini ada target ya. Targetnya itu berada di 16.800 dan di sini 1,272 itu adalah 16.465. Selain itu kita bisa juga tentukan targetnya itu dari neckline daripada M pattern ini, di mana ini kita ukur dari sini sampai ke sini, terus kita hubungkan ke sini sampai ke sini, maka itu target angkanya itu adalah sekitar 15.400-an. Jadi ada beberapa target harga, kalau misalnya di bawah low ini maka dia akan ke daerah 16.500-an, kemudian ini bisa ke 15.500-an. Selain itu, kalau untuk yang Fibonacci extension 1,618 itu ada di daerah 15.000-an. Jadi menurut saya daerah ini akan banyak sekali pembelinya. Whale sudah menunggu di daerah sini untuk mengambil sebanyak mungkin Bitcoin yang mereka bisa. Dan ini bisa menjadi opportunity buat kita untuk membeli Bitcoin juga. Kalau kita lihat untuk time frame 4 jamnya, ini juga ada semacam green dot di sini, jadi agak bagus, tetapi tidak ada
bullish divergence, dan ini masih mengarah ke bawah, jadi masih mix tapi masih berat ke bear-nya, apalagi kalau kita sudah break trend line dari sini. Jadi kurang baik untuk harga Bitcoin, dan dari histori kadang-kadang bisa terjadi yang seperti ini, jadi seperti air mancur turun ke bawah, jadi sama seperti ini ya teman-teman, bisa terjadi, jadi terus-terusan tidak ada konsolidasi ke atas satu pun, itu sangat mungkin untuk terjadi, seperti ini ya teman-teman. Oke, dan saya juga mendengar ada kabar, dan ini bukan kabar tetapi benar, bahwa Ethereum yang disimpan oleh Celsius itu sudah mulai dikeluarkan, sudah mulai ditebus dari AV, dan mereka akan menjualnya teman-teman. Jadi ini akan buruk juga untuk Ethereum USDT, di mana ini Ethereum USDT dia breakout daripada bear flag pattern ini, dan target selanjutnya itu adalah di harga 700 atau 800 ya, tepatnya ada di sini. Kalau kita lihat untuk daerah sebelumnya, ini daerah sini itu volumenya lumayan banyak tetapi tidak terlalu banyak, jadi bisa menjadi support sementara untuk di daerah sini. 800-700 itu bisa menjadi support sementara untuk harga Ethereum. Kalau kita ukur dari pola M pattern ini, double atau double top ini, maka targetnya itu ke 780, jadi dekat-dekat dengan target daripada Fibonacci Ascension 1,272-nya ya, di daerah-daerah sini. Kalau kita ukur kira-kira turun, kalau misalnya ini turun sampai ke 15.000 misalnya, maka turun 20%. Kalau Ethereum dari sini turun 20%, maka dia akan ke 850. Oke, masih ada membuat lower low dibandingkan dengan yang di sini. Oke, jadi bearish untuk Ethereum, dan Ethereum Bitcoin juga itu bearish ya teman-teman, karena dia juga sudah breakdown daripada garis trend line ini. Oke. Next adalah DXY. DXY ini kemarin itu dia sideways saja, ada membuat semacam doji star di sini. Doji candle atau doji star, lupa saya. Dan ada red dot juga di sini. Kalau misalnya hari ini close dengan kondisi seperti ini, kemungkinan nanti menjelang malam itu, menjelang diumumkannya angka CPI, dia bisa ada menguat sedikit, dan harga Bitcoin dan harga Nasdaq juga bisa melemah terhadap dolar ya teman-teman. Oke, ini Nasdaq juga dia sempat udah naik sedikit, dan tapi dalam proses turun, dan ini juga DXY-nya itu time frame daily dia masih bullish ya teman-teman, meskipun sudah ada bearish divergence. Kalau kita lihat dari sini, sebenarnya sudah tidak ada lagi kecuali kita tarik dari sini, tapi ini kemungkinan besar dia akan membentuk bearish divergence lokal di sini, jadi dekat-dekat dengan candle-candle sebelumnya, jadi bukan yang tipe yang jauh. Kalau misalnya dia akan terjadi kenaikan lagi, apakah sangat mungkin untuk terjadi kenaikan lagi? Itu sangat mungkin ya teman-teman. Oke. Money flow juga masih ke atas, MACD juga masih ke atas, jadi masih bullish. Tapi ada kabar baik untuk para pemegang Bitcoin ya teman-teman, karena ini sudah ada indikator di mana ini Pi cycle bottom itu sudah mengcross ya teman-teman. Jadi tepat di hari ini 13 Juli Pi cycle bottom itu sudah cross. Ini adalah perpaduan antara 471 dan 150 EMA kalau tidak salah. 471 ini itu dia dikali 0,75 ya kalau saya lihat kalkulasinya. Jadi sudah cross. Kemarin hari ini sudah terjadi cross, dan ini hari ini. Meskipun hari ini belum tutup ya teman-teman, belum close candle-nya, tetapi sudah cross. Ya kita tunggu saja apa yang akan diumumkan oleh The Fed malam hari ini, sekitar jam 8 itu dia akan mengumumkannya. Oke. Dimana ini kalau prediksi daripada media-media, dan ada dari bank-bank juga, dan mungkin biasanya sudah dikasih bocoran untuk angka CPI-nya itu, kemungkinan itu angkanya adalah 8,8%, di mana ini kalau tidak salah ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lalu. Bulan lalu berarti CPI untuk bulan Mei itu 8,6%. Kalau ya 8,6% berarti naik 0,2% daripada situasi sebelumnya. Kalau naik maka ini akan bearish untuk Bitcoin. Kalau misalnya dia turun dibandingkan dengan yang bulan sebelumnya, maka dia akan bagus untuk Bitcoin. Kalau kita melihat daripada harga-harga komoditas makanan
seperti gandum dan lain-lain itu sebenarnya sudah menurun ya teman-teman. Tapi karena ini angka CPI itu dia telat, dan kalau tidak salah ada kabar juga angka CPI, angka bahan-bahan makanan yang sudah turun, itu mereka bilang sudah turun, itu belum dimasukkan ke dalam perhitungan CPI yang sekarang ini. Jadi kemungkinan besar itu dia akan naik lagi dibandingkan dengan bulan Mei, ya, seperti yang diprediksi 8,8%, dan ini akan bearish ya. Tetapi untuk bulan depan, yaitu untuk bulan Agustus, akan keluar CPI bulan Juni, itu ada di tanggal ini, nanti kita bisa lihat. Jadi ini muncul di sini, itu di tanggal 10 Agustus, itu kemungkinan besar itu angka CPI-nya itu akan menurun daripada yang bulan ini ya teman-teman. Karena kalau kita lihat daripada harga gandum, kita coba cek saja ini untuk harga gandum. Harga gandum ya teman-teman lihat ini dia sudah memuncak di bulan Maret, memuncak di bulan Mei, jadi Juni ini sebenarnya sudah turun, dan Juli itu sebenarnya sudah turun daripada bulan Mei dan bulan Maret, jadi sudah ada di daerah sini ya teman-teman. Dan ini akan bagus untuk bulan berikutnya. Tapi kemungkinan bottoming-nya itu akan terjadi di bulan ini dan bulan depan, awal bulan depan kemungkinan terjadi, karena akhir bulan ini itu akan ada yang namanya ini the Fed itu akan menaikkan suku bunganya ya teman-teman. Oke. Next itu adalah Real Bitcoin Dominance Index, di mana beberapa hari terakhir dari tanggal 6 Juli itu sampai sekarang itu naik, berarti altcoin itu melemah, Ethereum melemah terhadap Bitcoin, dan rata-rata altcoin juga akan melemah terhadap Bitcoin. Resistensinya itu berada di 72,3%, sekarang di 71,6%. Dimana ini bukan merupakan daerah tertingginya, jadi belum waktunya untuk membeli altcoin. Kemungkinan resistance selanjutnya itu adalah di daerah 80%. Ini kita bisa dijadikan sebagai patokan kapan untuk mulai membeli altcoin, teman-teman. Kecuali ada pendapat lain yang saya pikirkan itu untuk kapan membeli altcoin adalah ketika Bitcoin itu bottom, maka disitulah kemungkinan besar harga altcoin itu juga akan bottom pada waktu itu untuk beberapa bulan ke depan. Dan kalau misalnya ketika Bitcoin langsung recovery dari situ, maka altcoin juga akan naik dan kenaikannya akan lebih cepat. Tetapi nanti akan ada proses konsolidasi di mana Bitcoin turun lagi, altcoin itu juga bisa ada potensi untuk turun lebih dalam lagi, atau turun sama seperti Bitcoin, itu juga ada potensi seperti itu. Jadi bisa juga nanti tunggu Bitcoin bottom, tunggu sampai Bitcoin 16.000, Bitcoin 15.000, membeli altcoinnya itu juga bisa ya teman-teman. Oke, untuk urusan trading itu cocok sekali. Dan apa yang dilakukan oleh whale Bitcoin terbesar, di mana dia memiliki 132.844 Bitcoin, di hari ini dia menambah lagi 521 Bitcoin yang senilai 400, bukan 400, tetapi ini senilai 1 miliar dolar ya, 521 Bitcoin dia tambah lagi ya. Memang uangnya sangat banyak sekali, dia terus-menerus membeli Bitcoin. Ketika harga itu di bawah 20.000, menurut saya dia akan terus membeli Bitcoin di sini ya teman-teman. Itu sepertinya strateginya, di bawah 20.000 dia beli, di bawah 20.000 dia beli. Di atas 20.000 dia tidak akan beli kalau kita lihat dari pergerakannya. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Nanti angka CPI itu akan muncul sekitar jam 7 atau jam 8. Teman-teman bisa nanti kelihatan itu harga daripada Bitcoin ini akan sangat fluktuatif sekali di time frame kecil ya teman-teman. Jadi akan sangat fluktuatif sekali. Dan kalau untuk urusan trading sih sebenarnya tidak disarankan untuk trading ketika ada berita yang besar tersebut muncul. Tetapi tunggu beberapa saat setelah ini berita tersebut muncul, baru nanti market akan menentukan arahnya kemana, apakah akan ke atas, apakah akan ke bawah. Karena pada bulan yang lalu ketika berita CPI itu muncul, itu harga Bitcoin itu sempat naik dulu ya teman-teman, habis itu baru turun. Ya kalau tidak salah di tanggal-tanggal segini itu terjadinya. Jadi
Itu teman-teman harus waspada, jangan trade the news. Oke, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.